Firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berkata demikian, tetaplah berdoa. Ya, jadi jadikanlah doa itu adalah gaya hidup kita. Jadi kalau ada apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, saudara, bawa di dalam doa. Alkitab mengajarkan kita, dia berkata bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam permohonan, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita, bahwa segala keinginan, segala kerinduan, cita-cita apapun, ya, apa yang membuat kita mengalami kelemahan, persoalan kehidupan, saudara, bawa kepada Tuhan. Bukan kita curhat kepada tetangga kiri kanan, bukan kita curhat kepada orang lain, saudara, tapi bawa kepada Tuhan di dalam doa. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan yang menyuruh kita untuk membawa segala keinginan kita kepadanya, maka pasti ya dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Memang doa bukan berarti ya langsung Tuhan angkat masalah kita. Tetapi justru dalam doa itu Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang kita hadapi, untuk menghadapi segala pergumulan yang kita hadapi, saudara. Melalui doa kita akan mendapatkan kekuatan Allah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita berdoa lalu masalah semua terbereskan. Tidak, saudara. Tetapi dia berikan kepada kita kekuatan, ia memberikan kepada kita penyertaannya. Dan ia akan menuntut kita dengan hikmat melalui rohnya yang kudus. Itulah sebabnya setiap kita orang yang percaya, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, di dalam nas yang sudah kita baca tadi, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, ya ini singkat sekali, hanya 2 kata di dalam nas ini ya, ayat ini, tetaplah berdoa. Ya, memang dalam dunia yang penuh dengan kesibukan dan tantangan, mudah bagi kita untuk melupakan satu hal, ya. Satu hal yang penting dalam kehidupan rohani kita, yaitu doa. Ya, hari ini kita akan merenungkan beberapa ayat pendek, ya. Penuh kuasa di dalam 1 Tesalonika yang sudah kita baca tadi. Nah, hal yang pertama yang bisa kita renungkan di dalam nats ini, ya, karena ini tadi hanya 2 kata aja, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa itu apa artinya? Nah, perhatikan kata tetaplah menunjukkan konsistensi dan ketekunan. Jadi artinya kalau Tuhan berkata kepada kita tetaplah, ya berarti konsisten. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi. Bukan hanya dalam keadaan kita membutuhkan Tuhan karena ada pergumulan berat yang kita hadapi. Bukan. Tetapi pada waktu kita senang pun, ya kita harus berdoa. Ya. Sekalipun mungkin semua baik-baik saja di dalam hidup ini, maka kalau kata tetaplah di sini, ya, artinya harus tekun dan konsisten untuk selalu berdoa. Ya. Jadi bukan hanya tentang berdoa sesekali, ya, kalau kita lagi butuh Tuhan, lagi ada masalah, baru kita datang kepada Tuhan berdoa. Nah, ini namanya bukan tetaplah berdoa di situ, ya. Tuhan memanggil kita untuk menjadikan doa sebagai gaya hidup. Ya, doa bukan cadangan darurat, bukan suatu alternatif, ya, melainkan napas kehidupan orang percaya. Jadi karena doa itu adalah suatu komunikasi kita dengan Tuhan, saudara. Kita bisa berkomunikasi. Makanya tadi di Filipi pasal 4 ayat 6, ya, dikatakan begini, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Ya, artinya segala hal, seluruh aspek hidup kita ini, keinginan-keinginan kita, saudara, ya bawa kepada Tuhan. Ya. Melalui apa sarananya untuk kita bawa kepada Tuhan? Ya melalui doa.
ya, melalui permohonan kita. Tetapi harus memiliki prinsip bahwa semua apapun yang kita doakan dengan iman harus kita serahkan kepada Tuhan, ya, segala keputusan apa yang Ia kehendaki. Kalimat selanjutnya berkata, ya, segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan, ya, artinya disertai dengan ucapan syukur. Artinya apapun jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, tetap kita berkata terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Mungkin segala permasalahan kita waktu kita bawa kepada Tuhan lalu belum terselesaikan, tetap mengucap syukur. Memang di dalam mengucap syukur itu ada mujizat, saudara. Kenapa saya katakan mujizat? Karena mengucap syukur itu berarti mengakui bahwa kita sudah menerima. Kalau kita percaya bahwa kita sudah menerima, ya, maka itu adalah bukti, ya, bahwa kita memiliki iman. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, artinya belum kita lihat apa yang menjadi jawaban dari Tuhan. Lalu saat kita percaya bahwa kita menerima, itu adalah bukti bahwa kita percaya pada kuasa Allah. Ya, itulah sebabnya kita mengucap syukur. Apapun jawaban, apakah Tuhan berikan segala keinginan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan atau tidak, tetap kita harus berkata, thank you Lord. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, jadi pertama tadi dengan mengucap syukur itu artinya bahwa kita mengakui, kita percaya sebagai bukti bahwa kita sudah menerima jawaban doa kita. Yang kedua adalah mengucap syukur itu adalah bukti bahwa kita mengakui kedaulatan Tuhan. Apapun suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita ini, kita akui Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat, saudara. Ya. Jadi kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan, Dia yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup kita, ini yang disukai oleh Tuhan, saudara. Kita nggak boleh berkata, begini Tuhan. Artinya kita masuk dalam persungutan, saudara. Hindari persungutan. Ya, kalau kita lihat di 1 Korintus 10, ya. Saya mulai dari ayat 6. Ayat yang kelima lah, ya. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh, ya, perhatikan garis bawah di sini, sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Berikutnya, ayat yang ke-10 di sini mengenai bersungut tadi. Ya. Ayat 10 dikatakan begini, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Siapa mereka itu? Adalah orang Israel. Ya, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya. Jadi lawan daripada bersyukur itu adalah bersungut-sungut, saudara. Mendumel, ya. Jadi sebagai kita orang percaya, kita mengakui kedaulatan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Saudaraku, di dalam doa bukanlah cadangan darurat, melainkan napas kehidupan rohani kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan setiap saat. Hal yang kedua yang kita pelajari di sini adalah timbul pertanyaan bagi kita. Mengapa kita terus berdoa? Mengapa kita tidak boleh jemu-jemu untuk berdoa, saudara? Pertama adalah doa menyambungkan kita dengan sumber kekuatan sejati. Jadi melalui doa itu menghubungkan kita dengan kekuatan Allah, kekuatan yang sejati. Kalau kekuatan dunia ini, kekuatan orang-orang yang berkuasa di dunia ini terbatas adanya, saudaraku. Tetapi kuasa Allah adalah kuasa yang tidak pernah terbatas. Kuasa yang sejati. Kuasa yang tidak ada tandingnya, saudara. Dan melalui doa itulah yang menghubungkan kita dengan kuasa yang sejati itu. Dalam kelemahan kita, kita diberi kekuatan melalui doa. Kalau kita lihat tadi di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7, ya, di sana mengatakan bahwa damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiran kita di saat kita menyampaikan permohonan kita dalam doa. Kalau di dalam ayat yang ke-6 tadi, ya, kita bawa permohonan kita, segala keinginan kita kepada Allah, ya. Sedangkan di dalam ayat ke-7 dikatakan damai sejahtera Allah. Jadi selain daripada kita bawa doa kita kepada Tuhan, nah melalui doa itu
ada damai sejahtera. Dia memelihara hati kita dan pikiran kita. Ia memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi. Saudaraku, kekuatan sebenarnya menghadapi persoalan kehidupan ini adalah terletak pada damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Coba bayangkan saudaraku, kalau kita berdoa, lalu kita tidak mendapatkan segala keinginan kita itu, saudara. Lalu di dalam kitab Yakobus mengatakan mereka membunuh, iri hati dan segala macam, saudara. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita berdoa menyambungkan kita dengan kuasa Allah yang sejati itu, Dia akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang memelihara hati kita. Sehingga kita bisa berpikir dengan kita didatangkan damai sejahtera dan sukacita kita, saudara, kita nggak panik, kita nggak khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak akan mengerjakan solusi di dalam persoalan yang sedang kita hadapi, saudara. Makanya suatu waktu Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6, ya, dikatakan di sana bahwa adakah kekhawatiranmu ya menambah sehasta dari jalan hidupmu? Maka jawabannya adalah tidak ada. Nah, kenapa ada kekhawatiran? Ya disebabkan karena kita tidak tersambung dari kuasa Allah tadi. Hati kita gundah gulana, tetapi dengan kita berdoa, Allah mencurahkan kepada kita damai sejahtera. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, saudara, mungkin saja jawaban doa yang kita inginkan itu tidak langsung diberikan oleh Tuhan. Tapi melalui damai sejahtera Tuhan, melalui sukacita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, saudara, kita lega, ya, kita lega, ada damai. Nah, di dalam hati yang damai, saudara, di situ Allah bekerja, di situ Roh Tuhan bekerja. Berikutnya, saudaraku, mengapa kita harus berdoa selain daripada menyambungkan kita dengan sumber kekuatan sejati? Yang kedua adalah doa membentuk dan mengubah hati kita. Doa itu bukan mengubah hati Tuhan. Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ia tidak berubah kuasa, mujizat, kasih-Nya. Karena Dia adalah Allah yang sempurna. Gak mungkin, kalau udah sempurna Allah itu, tidak mungkin berubah lagi, saudara. Kalau seandainya berubah berarti gak sempurna lagi. Kita yang berubah melalui doa mengubah kita, mengubah cara pandang kita terhadap Allah. Jadi pada waktu kita berdoa bukan hanya sekedar kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi kita selidiki juga hati kita. Ya, apakah benar-benar apa yang tidak dikehendaki oleh Allah bagiku? Karena kalau kita menggapai Allah harus kita mengenakan hidup dalam kekudusan, saudara. Ada nyanyian yang mengatakan ini, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya, kalau kita menyelidiki hati kita, ya, ada iri hati, ada kedengkian, ada dendam, gak mau mengampuni orang lain. Nah, pada saat kita menghadap Tuhan, harusnya itu kita tanggalkan. Ya. Karena firman Tuhan yang mengatakan kalau ada niat jahat di dalam hatimu, tentu Tuhan tidak akan mendengar. Nah ini, jadi Tuhan menjawab doa kita itu bukan seperti kita datang ke ke pesugihan, saudara, menyembah-nyembah berhala, saudara. Beda. Tuhan Allah kita itu bukan seperti kita menyembah berhala. Tuhan Allah kita itu Dia melihat hati kita. Kalau ada niat jahat, kalau ada sesuatu hal dalam hati kita, saudara, saat kita berdoa kita tanggalkan semua. Kenakan hidup kekudusan. Lepaskan pengampunan dengan orang lain. Di dalam Yesaya 59 ayat pertama dan 2 dikatakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar. Garis bawah ini, sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau ada dosa harus kita beresin.
Kita datang kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ya, itu dosa besar di hadapan Tuhan. Dosa perzinahan, percabulan, jauhi itu semua. Ya, karena Tuhan tidak akan mendengar kita, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau atau rindu untuk supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara. Ini hal penting, ini harus lihat hati kita. Ya, harus berubah. Untuk bukan mengubah hati Tuhan, tapi doa adalah untuk mengubah kita. Supaya kita mengetahui, mengenal apa yang disukai oleh Tuhan. Melalui doa itu, komunikasi hubungan kita dengan Tuhan, saudara, semakin kita mengenal Dia. Semakin kita mengenal apa yang dirindukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kita itu dia mengerti. Dia mengerti tetesan air mata kita. Ia mengerti sampai kepada kedalaman hati kita, saudara. Dia mengerti. Bahkan kalau saya katakan sebelum pun kita berdoa, dia sudah mengerti. Sebenarnya kenapa kita mengakui atau mengatakan sesuatu doa kita kepada Tuhan? Sebagai pengakuan kita. Sebenarnya Tuhan tahu apa yang kita perlu. Matius pasal yang ayat 32. Dikatakan di sini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, ini garis bawah di sini 32b. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang ngerti. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia, dia ngerti. Kisahkan tangis air mata aja Tuhan mengerti. Sebelum kita mengucapkan sesuatu dalam bibir lidah kita, saudara, dia sudah mengerti sampai kedalaman hati kita. Jadi doa membentuk dan mengubah kita. Melalui doa yang terus menerus, Roh Kudus bekerja dalam kita. Membentuk karakter kita. Memberi hikmat kepada kita. Dan menumbuhkan buah roh. Jadi kalau kita terus menerus berdoa, terbentuk kita menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan, saudara. Doa itu bukan hanya pada waktu kita lagi memerlukan Tuhan dalam keadaan sulit. Jadikan itu gaya hidup. Ya, mungkin saja kita karena sibuk, ya, mungkin saja karena sibuk, gak cukup waktu, tapi kualitas doamu, sekalipun mungkin hanya 10-15 menit engkau berdoa, tapi kualitas hidupmu dengan hati yang hancur, kau datang kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa engkau memerlukan Tuhan dalam hidup. Itulah sebabnya jangan pernah lupakan Tuhan, apapun yang terjadi. Hal yang ketiga adalah mengapa kita harus terus berdoa. Doa membuka jalan untuk mujizat Tuhan. Jadi Tuhan bekerja melalui doa-doa orang percaya. Ingat, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada. Semua doa itu didengar oleh Tuhan. Tapi ingat, Tuhan mendengar doa kita. Tetapi semua apa yang menjadi keputusan adalah sesuai dengan kehendaknya. Makanya kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki prinsip. Boleh saja kita berdoa, boleh saja kita beriman dari apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi ingat, keputusan selalu kita katakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi, ya. Karena Tuhan tahu apa yang paling baik bagi kita. Makanya tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kan ada nyanyian, ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Ia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Doa itu membuka jalan bagi kita. Asalkan kita percaya ada mujizat Allah. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Yes. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya.
Aku percaya ada mujizat. Kita percaya. Melalui doa kita yang terus-menerus. Sama seperti seorang janda yang mengadukan perkaranya kepada hakim lalim. Yesus memberikan perumpamaan ini. Memiliki makna bahwa hidup kita itu terus-menerus berdoa. Kalau hari ini belum ada jawaban doa kita, bawa terus kepada Tuhan. Minta Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan memberikan perumpamaan kepada kita tentang seorang janda yang mengadukan perkaranya kepada hakim lalim. Ingat, Tuhan kita bukan Tuhan yang lalim, tapi Tuhan yang berbelas kasihan. Hakim lalim aja dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu yang menjawab. Dia meluluskan perkara daripada seorang janda itu. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia mengerti, dia tahu apa yang kita perlu, saudara. Ya, itulah sebabnya kita harus terus jadikan doa ini menjadi gaya hidup kita. Berikutnya saudara, bagaimana caranya kita bisa terus berdoa? Kalau tadi itu doa itu ya kita harus terus berdoa terus menerus. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa terus berdoa? Kalau kita mau menjadikan doa itu adalah gaya hidup kita setiap hari saudara. Maka ada beberapa hal yang saya catat di sini. Maka bangun kebiasaan doa pribadi. Ada kadang-kala kita hanya berdoa di depan orang, saudara. Ya, atau yang disebut dengan doa yang corporate. Jangan mulai dari situ. Mulai dari kehidupan doa kita pribadi. Saya sering katakan, saudaraku, bahwa doa itu tidak harus kita tutup mata. Kenapa di dalam doa itu kita tutup mata, saudara? Supaya konsentrasi. Tapi sesungguhnya doa itu, saudara, ada hal yang sangat penting. Adalah hati yang naik, terangkat kepada Tuhan. Hati yang terhubung kepada Tuhan. Saat kita naik mengendarai kendaraan, mungkin kita lagi nyetir, atau lagi kita naik motor, saudara. Kita bisa berdoa sekalipun kita jangan menutup mata. Hati kita yang terhubung dengan Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya mujizat-Mu. Ya Tuhan, aku membutuhkan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, ada orang-orang yang belum mengenal nama-Mu. Berikan aku keberanian dan kemampuan untuk memberitakan Injil-Mu. Nah, kalau kita banyak berbicara, berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu. Berikan aku keberanian. Pertemukan aku dengan orang-orang yang belum percaya kepadamu. Lalu berikanlah aku mulut untuk berani untuk memberitakan Injil-Mu. Perlengkapi aku dengan kuasa. Perlengkapi aku dengan mujizat. Sehingga pada saat aku memberitakan Injil-Mu, ada peneguhan firman-Mu melalui tanda-tanda yang heran dan ajaib. Nah, kalau itu kita doakan, saudara. Saya percaya itulah kehendak Tuhan kita itu supaya kita memberitakan Injil. Percayalah Bapak Ibu Saudara, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di situ kita sudah menerima Roh Kudus. Walaupun banyak orang yang mengatakan, oh belum kita menerima Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, saat engkau percaya pada Yesus, saat engkau menerima Yesus, justru di situ engkau telah menerima Roh Kudus. Karena tidak mungkin kita bisa percaya pada Yesus kalau bukan Roh Kudus yang menuntun kita. Walaupun banyak orang mengatakan, oh berbeda. Enggak. Saat kita percaya pada Yesus, pasti Roh Kudus yang menuntun kita, saudara. Ya, untuk percaya pada Dia. Mari, saudaraku, semakin dekat dengan Tuhan. Ya, bangun kebiasaan pribadi. Waktu khusus setiap hari untuk berdoa. Seperti saat bangun pagi atau sebelum tidur. Bangun doa pribadi kita kepada Tuhan. Hidup dalam, yang kedua adalah bagaimana cara kita bisa terus berdoa. Hidup dalam kesadaran akan hadirat Allah. Kita harus menyadari, saudara, bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan hadirat Tuhan dalam hidup ini. Kita memerlukan hadirat Tuhan. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat
berbuat apa-apa. Nah, kesadaran inilah yang harus kita bangun dalam hidup kita. Oh, di luar Tuhan, di luar hadirat Tuhan aku tidak bisa berbuat ini, berbuat itu. Berarti kita memerlukan Tuhan. Nah, kesadaran kita memerlukan Tuhan itulah makanya kita berdoa. Itu dimulai dari kesadaran kita bahwa kita memerlukan Tuhan. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, doa tidak harus selalu formal. Sepanjang hari kita bisa mengucap syukur, memohon pertolongan, atau hanya berbicara dengan Tuhan dalam hati. Hati. Ya, hati kita. Sama seperti yang saya katakan tadi, hati yang naik kepada Tuhan. Mungkin kita sedang ada dalam perjalanan. Oleh karena peristiwa tertentu kita nggak bisa menutup mata untuk berdoa. Berbicaralah dalam hatimu, Tuhan. Tolong anakku, tolong istriku, tolong aku dalam mengerjakan pekerjaanku. Aku tidak mampu tanpa Tuhan. Nah, kesadaran ini saudaraku. Ya. Hal yang ketiga, bagaimana cara kita ya untuk terus-menerus berdoa. Yang ketiga adalah libatkan doa dalam segala hal. Doakan keputusan-keputusan kita. Jangan bertindak sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Jangan andalkan hebatmu, kemampuanmu, kekuatanmu. Jangan andalkan relasimu, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Dalam segala hal, besar ataupun kecil, segala keputusan-keputusan kita, ingat, kita memerlukan Tuhan. Semua rancangan kita boleh kita bagusin semua. Memang, harus sebagai orang percaya harus kita merancang. Tapi ingat, jangan pernah tidak melibatkan Tuhan. Karena semua rancangan manusia itu bisa gagal. Karena rancangan manusia itu terbatas, saudara. Namun kalau Bapak Ibu Saudara melibatkan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat. Ya, Dia menuntun kita dengan kekuatan rohnya. Kalau kita melibatkan Tuhan. Ya, di dalam keluarga kita harus kita libatkan Tuhan. Untuk anak-anak kita, usaha kita harus libatkan Tuhan. Jangan kita merancang sesuatu lepas daripada dari Tuhan. Engkau harus terus-menerus terkoneksi dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Besar ataupun kecil, semua keputusan dan rancanganmu ke depan, selalu engkau melibatkan Tuhan. Selalu engkau berkata, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan. Ingat, banyak orang yang takut mengatakan ini di dalam doa. Biarlah jadi menurut kehendakmu. Mereka pikir bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang jahat. Dengar. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mengerti. Melebihi daripada sayang Bapa di dunia ini, saudaraku. Makanya suatu waktu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Bapa mana bila anakmu meminta ikan lalu dia memberikan ular. Dia meminta telur lalu ia memberi kalajengking. Tentu tidak mungkin. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Bapamu, kamu aja, Bapa yang jahat di dunia ini tahu memberi yang terbaik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu di surga. Jangan takut kalau kita berdoa, jadilah kehendakmu ya Tuhan. Boleh saja kita sampaikan semua pergumulan, permintaan kita kepada Tuhan, sampaikan dengan rendah hati. Tapi selalu libatkan Tuhan. Tuhan rindu untuk kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan hanya sesekali. Setiap waktu. Tuhan tidak hanya menanti doa-doa kita. Tetapi juga ingin kita hidup dalam persekutuan terus-menerus dengan Dia. Selalu terkoneksi dengan Tuhan. Ingat saudaraku, jangan pernah kita melirik berhala-berhala yang lain di luar Tuhan. Jangan pernah meminta pertolongan dari berhala-berhala, penyembahan-penyembahan berhala, para dukun-dukun. Sebab Allah kita itu adalah Allah pencemburu, kekejian bagi Tuhan. Siapapun yang pernah ke dukun, engkau minta ampun sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan engkau tinggalkan dosa itu karena itu adalah kekejian bagi Tuhan Allah kita. Dia tidak pernah menolak orang yang berdosa saat dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan bertobat.
Pertobatan yang sungguh-sungguh itu disukai oleh Tuhan, saudaraku. Disukai oleh Tuhan. Jadi jangan takut kalau kita udah berdosa, lalu jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Minta ampun dan bertobat. Tuhan, aku sudah melakukan hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Tuhan mengundang setiap siapapun orang yang berdosa. Ingat saudaraku, Yesus itu sahabat orang yang berdosa. Dia bersahabat dengan orang berdosa. Supaya mereka diselamatkan. Kita sebagai orang percaya jangan menjadi hakim bagi orang lain. Tuhan tidak pernah memanggil kita orang percaya untuk menjadi hakim bagi orang lain. Tapi Tuhan memanggil kita untuk mengasihi orang lain. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam Matius ayat 44, dikatakan dalam Matius pasal 5, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan rindu supaya kita benar-benar, saudaraku, datang kepadanya. Kalau kita pernah menyakiti hati Tuhan, berbaliklah. Bertobat, tinggalkan dosa. Saya suka ada nyanyian yang sering kami nyanyikan di gereja. Kalau habis perjamuan kudus, ada nyanyian ini. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Tiada ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita jawab panggilan ini, ya. Mari kita tetap berdoa. Doa bukan karena kewajiban, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan rindu supaya kita terus bersekutu dengan Dia. Ya, dalam pergumulan apapun. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.